Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Rizky Rimarsya dengan NPM 234111059. Saya dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai FGD. FGD merupakan singkatan dari Focus Group Discussion, yaitu bentuk wawancara semi struktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seseorang moderator ahli. Dalam konteks penelitian kualitatif pada ilmu sosial, jenis diskusi ini dapat diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan atau berkaitan dengan pengembangan produk. Proses dimulai dengan pertanyaan dari moderator, diikuti oleh tanggapan dan diskusi antara peserta. Moderator memiliki peran kunci dalam memastikan ciptanya diskusi yang produktif dan pengumpulan opini maksimal dalam batas waktu tertentu. Keseluruhan diskusi dirancang dengan suasana santai sehingga mampu memberikan setiap peserta ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan. Tidak hanya itu, tujuan FGD juga adalah untuk menyatukan persepsi mengenai isu, topik, atau minat tertentu dalam dunia kerja, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru terkait isu yang dibahas. Dan dalam wawancara karyawan, FGD juga digunakan untuk menilai tingkat kreativitas dan kemampuan berpikir dari kandidat. Apabila sudah memasuki dunia kerja, para kandidat akan menghadapi berbagai permasalahan. Untuk itu, FGD mampu menjadi wadah untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi masalah, dengan harapan pihak perusahaan dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi yang dimiliki oleh pelamar. Untuk menjalankan FGD, yang harus dilaksanakan ialah tahap-tahap memiliki moderator. Dalam hal ini, perlu diketahui bagaimana peran moderator dalam kegiatan diskusi. Seseorang moderator memiliki tanggung jawab untuk mengelola diskusi hingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Dan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan moderator FGD dapat meliputi seperti profesionalisme, kemampuan berpikir kritis, dan keahlian dalam analisis, komunikasi yang jelas dan lugas, sikap objektif dan netral, kemampuan menjadi tegas namun tetap tenang, dan keterampilan mendengar dan mengamati. Adapun juga menyiapkan tim, dan setelah itu tim juga perlu dibentuk untuk memperlancar proses diskusi. Jumlah anggota tim bisa disesuaikan dengan kebutuhan FGD yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini diperlukan adanya pendistribusian tugas atau peran peserta diskusi. Setelah tim dibentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal, lokasi, dan pelaksanaan FGD. Dan yang terakhir yaitu pengenalan topik dan pengajuan pertanyaan. Tahap berikutnya melibatkan pembagian peserta menjadi kelompok-kelompok. Jumlah anggota dalam satu kelompok dapat disesuaikan. Untuk diskusi, minimal bisa diisi 4-5 orang. Sementara diskusi yang lebih besar dapat berisikan 8-12 orang. Setelah pembagian kelompok, moderator memperkenalkan topik, menjelaskan aturan, pembagian waktu, pertanyaan yang diajukan, bersifat terbuka dan mendorong partisipasi dan pandangan dari anggota kelompok. Selanjutnya, ada merangkum isi diskusi. Tim yang bertugas sebagai notulen harus dapat cermat mencatat semua poin-poin penting dan tanggapan dari peserta selama diskusi. Penggunaan teknik rekam juga dapat menjadi alat efektif untuk memastikan informasi yang lengkap. Menganalisis data. Setelah diskusi berakhir, tim yang bertugas untuk menganalisis data dan mengevaluasi catatan yang telah dibuat. Analisis dapat mencakup evaluasi dapat dari setiap peserta, cara mereka mempertahankan pandangan, pola diskusi yang terjadi, dan kesimpulan umum. Analisis ini penting guna mencapai tujuan FGD, yakni menghasilkan informasi yang dalam dan komprehensif.
Dan yang paling penting yaitu mengambil keputusan. Setelah FGD berlangsung, langkah terakhir dalam FGD adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis. Keputusan ini dapat mencerminkan pandangan umum dari berbagai pihak peserta terkait topik yang dibahas. Jika FGD dilakukan sebagian dari proses seleksi, keputusan tersebut dapat berupa penentuan peserta yang memenuhi kriteria yang layak melanjutkan ke tahap berikutnya. Membahas mengenai FGD. Apakah perbedaan dari FGD dan interview? Perbedaannya ialah terletak dari jumlah peserta. FGD melibatkan sekitar 4-15 peserta, di mana setiap peserta akan saling berinteraksi satu sama lain. Sementara interview, wawancara umumnya melibatkan satu calon pelamar yang dinilai oleh satu atau lebih pewawancara. Dan yang kedua ialah hal yang ditanyakan. Pada FGD, peserta diberikan isu atau topik yang umumnya tidak berkaitan langsung dengan dunia kerja. Diskusi lebih berfokus pada pandangan umum terhadap suatu isu. Sedangkan pada interview, calon pelamar akan diberikan pertanyaan tentang berbagai hal sederhana dan berkaitan langsung dengan pekerjaan yang akan dilamar. Adapun hasil akhir, FGD menghasilkan data dari interaksi kelompok terkait dengan topik yang dibahas, tidak hanya dari individu. Sementara pada interview, output yang dihasilkan oleh pihak HRD mampu mendapatkan data individual dari calon pelamar serta keputusan yang didasarkan pada penilai terhadap kualifikasi dan keterampilan individual. Dan fokus grup diskusi dapat menjadikan landasan utama bagi notulizen untuk merespon dinamika kompleks di antara masyarakat. Dalam perjalanannya, FGD bukan sekedar metode pengumpulan data, melainkan cerminan beragam pandangan dan gagasan guna membentuk pemahaman baru. Melalui artikel ini, diharapkan notulizen dapat semakin terinspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh peran kunci FGD dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Adapun langkah-langkah atau tips untuk menjalankan FGD, yaitu yang pertama menentukan objek. FGD adalah di mana dalam prosesnya dibutuhkan beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu menentukan tujuan atau objektif dari FGD yang ingin dilakukan. Kemudian membuat rangkaian pertanyaan yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan sudah dibuat. Yang kedua, rekrut peserta. Pengumpulan kandidat menjadi langkah kedua yang harus dilakukan sebelum memulai FGD. Di sini penyelenggaraan bisa menentukan bagaimana latar belakang seseorang yang digunakan. Apabila sama atau berbeda ditentukan dalam tahap ini. Pengumpulan data dan analisis, mulai dari perkenalan secara acak, kemudian diberi studi kasus yang harus dijawab oleh para peserta dengan diberikan durasi waktu yang telah ditentukan. Setelah pihak perusahaan akan menentukan melalui analisis dengan mengambil hasil diskusi yang telah dilakukan. Itu saja pembahasan materi mengenai fokus group discussion. Saya Ica Rizky Marsha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.